Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi haditsil quds, ya dunya akhdimi man khadamani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai dunia, akhdimi, layanilah man khodamani, orang yang melayani aku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membuat dunia dan membuat aturan-aturannya. Salah satu aturan yang Allah buat untuk dunia adalah Allah memerintahkan kepada dunia untuk melayani siapa? Melayani orang yang melayani Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada dunia untuk berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Terkadang orang inginnya dilayani tapi tidak ingin melayani. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melayani orang yang suka melayani. Bagaimana caranya? Allah memerintahkan kepada dunia untuk melayani orang yang melayani Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara melayani Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kita sesungguhnya, tidak butuh ibadah kita juga. Tetapi kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diartikan kalau Allah tidak butuh kepada kita, lalu kita jauh kepada Allah. Kalau Allah tidak butuh kepada ibadah kita, ngapain kita ibadah kepada Allah? Allah nggak butuh kepada kita. Bukan begitu. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Itu jangan kemudian dimaknai, loh Allah saja nggak butuh kepada makhluknya, ngapain kita ibadah pada Allah? Itu keliru. Tapi kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita memang bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah seorang hamba yang hina, yang terbuat dari air yang hina, kan gitu ya. Tapi kita akan menjadi hamba yang memiliki derajat yang tinggi apabila hamba itu berfungsi sebagai hamba. Jadi seorang hamba yang berfungsi sebagai hamba, maka dia akan melayani, akan berkhidmat, berkhidmat pada diri sendiri, berkhidmat sebagai hamba, berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyembah kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, hakikatnya bukan untuk meninggikan derajat Allah. Kita berkhidmat, menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, hakikatnya adalah untuk menolong diri kita sendiri, karena kita butuh pertolongan Allah, kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi hajat hidup dan kehidupan manusia. Tanpa pertolongan Allah, maka manusia bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Itu penting bagaimana kita melayani Allah Subhanahu wa taala. Karena melayani Allah sesungguhnya kita melayani diri sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan kita punya pemikiran, wah kita beribadah kepada Allah ini adalah meninggikan Allah, sama sekali tidak. Tapi meninggikan derajat diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memiliki cara sendiri, memiliki jalan sendiri bagi setiap orang, ya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, memerintahkan kepada dunia, ya, diperintahkan untuk melayani, ya, orang-orang yang melayani Allah. Berarti kalau kita ingin layanan Allah, kita ingin agar supaya dunia tunduk dan patuh, ya, melayani kita semuanya, ya, maka kita tunduk dan patuh melayani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita menjauh dari Allah, maka bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sering kita ibaratkan, kalau saya berdiri di dekat lampu, ya, kemudian saya lihat bayanganku. Di mana bayanganku kalau saya berdiri di dekat lampu? Pasti bayangan saya adalah di sebelah tubuh, ya, di sebelah tubuh yang berjauhan dengan lampu. Kalau saya lari, maka bayanganku akan lari secepat saya berlari. Apa artinya? Dunia ini diibaratkan seperti bayang-bayang. Ya. Kalau hidup kita mencari dunia, maka seperti kita mengejar bayang-bayang. Ya, kita mengejar dunia dengan menjauhi lampu, maka bayang-bayang kita akan lari secepat kita berlari. Mungkin nggak kita bisa menangkap bayang-bayang kalau gitu? Tidak mungkin, ya kan? Bagaimana caranya menaklukkan bayang-bayang? Maka kita harus berjalan di posisi bawah lampu, persis lampu tepat di atas diri kita. Maka apa yang terjadi? Bayang-bayang pasti akan berada di telapak kaki kita. Ya. Itulah caranya. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan dunia? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan layanan kepada kita. Allah perintahkan kepada dunia untuk melayani kita. Apabila kita melayani Allah, kita dekat kepada Allah, kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita, akan melayani kita, akan mendengar semua permintaan-permintaan kita, akan menolong daripada hidup dan kehidupan kita. Itulah sebabnya maka kita penting sekali untuk hidup ini melayani Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.